Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhiru 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang luar biasa. Pada pagi hari ini kita bisa berkumpul nih di Zoom nih, ada berapa orang nih? Insya Allah ada 22 orang, alhamdulillah, dan nanti insya Allah akan bertambah ya, insya Allah. Baik, senang sekali saya rasanya bisa hadir kembali di acara Senin Sharing Bisnis. Mari kita panjatkan puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala yang Masya Allah kita diberikan kesehatan, diberikan nikmat waktu luang, waktu sempat ya. Karena banyak sekali orang yang memiliki waktu luang tapi tidak digunakan sebaik-baiknya. Oke ya. Tapi Anda semua yang hadir di sini, Masya Allah, menggunakan waktu luangnya, menggunakan waktu senggangnya untuk thalabul ilmi, untuk belajar, untuk menuntut ilmu. Insya Allah diberkahi dan akan dimudahkan jalan menuju surga ya. Barang siapa yang menuntut ilmu, nanti insya Allah akan dimudahkan jalannya menuju surga. Amin insya Allah. Mudah-mudahan kuotanya yang dikeluarkan oleh Anda semua yang di sini diganti berlipat-lipat ya, berupa pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat dan salam juga tercurah kepada keluarganya, kepada sahabatnya, sehingga kepada kita semua selaku umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnahnya, yang senantiasa mendakwahkan risalahnya. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir. Amin. Allahumma amin. Masya Allah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Oke. Makin bertambah ya, luar biasa. Sudah 27, insya Allah orang-orang yang on time di sini adalah orang-orang yang luar biasa. Orang-orang sukses, orang-orang yang menghargai waktu, orang-orang yang insya Allah nanti berkah hidup. Berkah itu apa? Ziyadatul khair ya, bertambahnya kebaikan. Insya Allah semakin berkah hidupnya berarti semakin nambah kebaikan demi kebaikannya. Insya Allah. Baik dalam kehidupan rumah tangga, kehidupan bisnisnya, kehidupan segalanya pokoknya insya Allah bertambah baik. Amin. Masya Allah. Oke, saya, udah ada yang raise hand ya. Masya Allah. Belum ya, belum waktunya untuk raise hand. Amin, amin. Semoga berkah. Masya Allah. Abdurrahim Suhada. Terima kasih ya. Saya pengen dengar suara riuhnya dong. Tolong tulis amin ya. Yang menulis amin saya akan doakan mudah-mudahan usahanya lancar. Mudah-mudahan diberikan kesehatan, keluarganya, istrinya, anaknya, suaminya, orang tuanya ya. Kemudian bisnisnya sukses, kemudian apa lagi? Kalau ada yang masih punya hutang, hutangnya lunas ya. Kalau ada yang belum berjodoh semoga segera punya jodoh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sebentar. Sebentar ya, sebentar. Ada kesalahan teknis di sini. Masya Allah, mohon maaf ya, ada kesalahan teknis tadi, suaranya masuk dari sana, dari Zoom yang satunya lagi. Masya Allah, Alhamdulillah, mohon maaf ya, mudah-mudahan tadi yang sudah menuliskan amin di sini dan menyebut juga dalam hati, mudah-mudahan semua doa-doanya dikabulkan, semua harapannya dikabulkan, dosa-dosanya diampuni,
mati nanti insya Allah dalam keadaan husnul khatimah, masuk surga dan tidak mencium bau neraka sedikit pun. Amin, amin, amin. Allahumma amin. Masya Allah, ya luar biasa sekali. Insya Allah kita di acara Senin Sharing Bisnis bersama Hasanah Barokah ID, insya Allah nanti akan membahas membangun bisnis berkah omset miliaran. Masya Allah. Tapi sebelum itu, mari kita awali acara SSB ini, Senin Sharing Bisnis Hasanah Barokah ID ini, dengan berdoa terlebih dahulu, ya, membaca umul kitab supaya acaranya lancar, ya, acaranya diridhoi, acaranya diberkahi, ya, Masya Allah. Karena SSB pekan lalu, wilayah sini, ya, jalan sini dekat kantor Hasanah Barokah ID, listriknya mati karena ada trapo yang meletus, ya, Masya Allah. Tapi tetap lanjut, insya Allah, alhamdulillah, ya. Kemarin pekan kemarin kita membahas tentang mental block. Nah, insya Allah, ya. Jadi setiap Senin, insya Allah, Hasanah Barokah ID mudah-mudahan istiqomah untuk memberikan inspirasi, untuk memberikan sharing-sharing bersama para pembicara yang sangat luar biasa. Seperti pembicara yang satu ini, yaitu adalah Mas Agung, ya, founder dan owner dari Simply Fresh Laundry. Sudah 350 cabang. Masya Allah. Kita sapa dulu Mas Agung. Assalamualaikum Mas Agung. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gimana Sehat, kabarnya Mas Agung? Alhamdulillah. Masya Allah. Udah lama ya kita nggak jumpa ya. Kalau lebih 1 hari lah kemarin hari Ahad. Iya. 24 jam, Mas. 24 jam ya, Masya Allah. Sabtu kemarin kita ketemu ya di sebuah acara yang sangat luar biasa. Acara para pengusaha. Nah, Mas Agung ini juga adalah selain punya bisnis yang sangat luar biasa, yaitu Simply Fresh Laundry, beliau juga adalah aktivis, punya komunitas dakwah namanya Pengusaha Rindu Syariah. Beliau adalah ketuanya PRS. Masya Allah. Luar biasa kan? Kita bisa mendatangkan orang-orang hebat, orang-orang luar biasa seperti Mas Agung. Alhamdulillah. Mas Agung, Masya Allah. Ini materinya kayaknya keren banget nih. Membangun bisnis berkah, omset miliaran. Wah, itu jarang sekali ya. Adanya omsetnya miliaran, tapi keberkahannya Allah alam. Nah, ini kita akan diajarkan, akan disampaikan, mendapatkan materi yang sangat luar biasa dari Mas Agung tentang gimana caranya membangun bisnis, ya, kemudian berkah, kemudian omsetnya miliaran. Masya Allah. Ini kayaknya dibukukan, udah ada bukunya ya, Mas Agung ya? Ya, jadi ini rangkuman buku saya sebenarnya ya, buku pertama. Judulnya Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran. Nah, ini yang saya rangkum, saya sampaikan di kali ini. Jadi itu sebenarnya rangkuman perjalanan saya merintis bisnis, berikut juga teknis-teknis bisnis. Saya ikut berbagai coaching, berbagai workshop, seminar ya, mulai dari yang gratisan sampai yang hampir ratusan juta itu. Masya Allah. Saya rangkum di situ gitu. Terus akhirnya saya menemukan sebuah pola ya, tapi bukan hanya sukses kaya raya gitu ya, tapi berkah. Yang paling penting kan berkah ya. Buat apa kita sukses di dunia kalau di akhirat kita nggak masuk surga, ngapain ya, buang-buang waktu. Artinya dunia ini kan sebentar ya, akhirat selamanya abadi. Makanya alangkah hebatnya kalau kita bisa meniru sosok para sahabat ya, para sahabat yang dijamin masuk surga itu kan banyak juga yang pengusaha. Nah itu harapannya dari buku itu juga bisa membuat teman-teman bisnisnya berkah dan berlimpah juga ya secara materi. Jadi antara dunia akhirat nyambung lah begitu. Balance ya. Ya begitu Mas. Ya Allah. Jadi memang slogannya komunitasnya Mas Agung ini, Pengusaha Rindu Syariah, adalah gimana caranya bisnis itu tidak hanya memikirkan untung dan rugi katanya, tapi memikirkan tentang surga dan neraka. Masya Allah. Oke, Mas Agung, ini untuk materinya apakah ada slide yang akan disampaikan? Ya, ada, ini sudah saya siapkan. Izin share screen kalau sudah ya. Oke. Masya Allah.
luar biasa. Kita langsung saja persilahkan kepada Mas Agung untuk mempersingkat waktu supaya nanti sesi tanya jawabnya lebih lama ya. Kayaknya teman-teman ini pengen berdiskusi lebih lanjut dengan Mas Agung. Ini sudah ada yang raise hand aja duluan. Materinya belum di-share, tapi sudah ada yang ngecim pengen nanya duluan. Oke. Oh ya, kemudian untuk para peserta yang mic-nya masih nyala, nanti mohon untuk dinonaktifkan dulu ya, di-mute dulu mikrofonnya. Silahkan menyimak ya. Nanti kalau ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar atau raise hand juga boleh. Oke, Mas Agung, Ya, waktu dan tempat tempatnya di rumah kami persilakan. oke. Sebentar ini saya setting dulu. Oke, siap. Oke, sudah tampak ya, Mas Rangga? Sudah aman, mantap, keren. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah mabak. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipertemukan dalam majelis ilmu yang insya Allah diberkahi dan diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa menjadi ilmu yang bermanfaat, yang bisa membawa kesuksesan kita dunia berkah, dunia akhirat. Amin, Allahumma amin. Oke, materi kita mungkin kita langsung saja ya. Ya, mungkin saya sedikit perkenalan ya. Jadi nama saya Ya. Agung Nugroho Susanto. Ini foto ya tahun awal mula Simply Fresh berdiri ya. Jadi ini masih di sebuah gang di Jalan Flamboyan di Kejayan ya. Saat itu tahun 2006. Nah, 2006 saya masih kuliah. Itu semester berapa ya? Semester 4 semester 6 ya kurang lebih ya. Nah, saat itulah saya mulai bisnis Simply Fresh yang sebenarnya ini bisnis ketiga saya. Sebelumnya saya juga sudah membangun bisnis konter handphone, bisnis distro ya. Cuma mengalami kegagalan ya karena memang belum ada mentor ya, belum ada ilmu. Sementara dunia entrepreneur tidak seperti sekarang yang sudah gegap gempita ya. Apalagi sekarang mau cari ilmu bisnis itu mudah sekali. Jadi benar-benar kita otodidak lah saat itu, otodidak dan tidak ada yang ngajari gitu ya, kita belajar sendiri, trial error. Simply Fresh lalu berjalan tahun 2006 dan alhamdulillah juga bisa berkembang, akhirnya tahun 2007 gitu ya, Simply Fresh sudah berkembang 3 atau 2 cabang. Nah, saat itulah baru saya lulus kuliah ya. Nah, disitulah titik tolaknya di situ ya. Ketika saya lulus kuliah, sebenarnya saya agak nggak disetujui orang tua menjadi seorang pengusaha ya. Apalagi bisnis laundry yang kata orang tua itu bisnis uang receh gitu ya. Karena ya karena di keluarga besar kami itu nggak ada yang pebisnis. Jadi rata-rata profesional. Ayah saya pengacara, terus kakak saya dokter, ada juga yang jaksa ya, dokter gigi juga ada. Nah itu akhirnya ya ya cukup tidak di inilah apa orang tua ngapain sih gitu apa disuruh lamar kerja lah gitu ya. Ya tapi akhirnya saya minta waktu untuk membuktikan. Toh juga saya kuliah selesainya pas 4 tahun gitu ya. Ya sebenarnya tantangannya karena kamu kuliah di UGM lulus IPK bagus ngapain cuma jadi tukang cuci katanya gitu ya. Nah saat itu dan akhirnya saya buktikan sudah fokus totalitas dan alhamdulillah ya dalam waktu ya kurang lebih 1 tahun Simply Fresh bisa berkembang buka hingga 30 cabang. Masya Allah. Ya lalu akhirnya terus Simply Fresh mulailah saya memahami ya pentingnya akan ilmu ya makanya Imam Syafi'i kan pernah berkata kalau ingin sukses di dunia gunakan ilmu ya kalau ingin sukses di akhirat gunakan ilmu. Nah kalau ingin sukses dunia akhirat ya pakai ilmu juga gitu ya. Akhirnya saya paham bahwa oh ternyata kuncinya ya memang kita harus punya ilmu ya punya ilmu yang membuat kita tidak perlu melakukan kesalahan-kesalahan atau proses trial error yang nggak terlalu banyak gitu ya.
Akhirnya saya mulailah saat itu berinvestasi, kalau kata motivator itu leher ke atas gitu ya, investasi ilmu, belajar ya. Bahkan saya untuk saat itu ya karena income kita juga belum seberapa ya, bahkan saya untuk, mengikuti sebuah event aja ada yang saya ingat itu pernah minjem juga gitu ya. Dan ya itu demi apa ya, supaya saya, mendapatkan ilmu tadi dari mentor-mentor yang tentunya sudah lebih berpengalaman. Nah, apalagi tentu kalau sudah begitu kan nggak main-main, saya totalitas ya, dan ya alhamdulillah ya pertumbuhan Simplifresh, cukup pesat dan saat ini sudah 300, kita buka di 355 outlet di 100 kota ya, dari Aceh sampai Papua. Jadi hampir di seluruh provinsi, ada Simplifresh dan ini, saat itu pun saya berpikir ya, bagaimana untuk pengembangan bisnis ya, pengembangan bisnis mungkin kalau perusahaan dunia, perusahaan besar gitu ya, dia untuk ekspansi bisnis mungkin kalau saat itu ya saya belum belajar agama juga ya, maksudnya belum mendalami Islam lebih dalam, ya mungkin bisa menggunakan IPO gitu ya, IPO yang, pasar saham kita dapat modal besar lalu bisa ekspansi bisnis. Nah, tapi sebagai UMKM gitu ya, bagaimana bisa IPO? Karena kan ada standar-standar minimal yang harus dipenuhi ya kalau kita mau, masuk ke IPO pasar saham. Akhirnya, saya belajar ya salah satu teknik yang bisa dilakukan bagi UKM adalah pola kemitraan ya. Jadi kemitraan inilah yang membuat pertumbuhan Simplifresh itu cukup pesat. Oke, ini outlet-outlet Simplifresh di berbagai kota di Indonesia yang sudah mulai concern ya kita branding ya, tadinya yang hanya, asal-asalan ya, desain pun kurang serius gitu ya, dan ini akhirnya sudah kita branding dan mulai diseragamkan. Nah, salah satu percepatan Simplifresh itu juga ya karena, selain dari tim yang ada di dalamnya juga, mendapatkan banyak penghargaan ya, penghargaan total kurang lebih sudah 36 penghargaan ya, nasional dan internasional. Kalau internasional itu ada Asia Pacific Entrepreneur Award, saat itu bareng CEO-CEO perusahaan-perusahaan besar lah ya, dibandingkan kami yang perusahaan ya mungkin ya masih levelnya UKM gitu ya. Dan ini juga yang membuat akhirnya kalau zaman sekarang kan sosial media bisa ngiklan gitu ya. Kalau saat itu ya kita belum belum begitu, belum ada mungkin ya iklan-iklan di sosial media. Sosial media sudah ada Facebook, tapi untuk iklan itu belum ya. Akhirnya kita salah satu cara adalah bagaimana caranya diliput media nasional ya, media televisi maupun media cetak. Dan dengan kita mendapat penghargaan, hal ini menarik untuk diangkat oleh media ya. Akhirnya media-media hampir, TV-TV nasional ya pernah meliput Simplifresh Laundry ya, bahkan acaranya pun bukan hanya sekilas-sekilas ya, bahkan profil gitu ya, profil 30 menit full acara tentang, eee, profil dari Simplifresh ya. Dari Metro TV pernah, terus TV One ya. Dan ya ini alhamdulillah akhirnya Simplifresh semakin cepat dikenal dan, pertumbuhannya bisa menasional ya. Selain televisi juga media cetak ya, biasanya urutannya itu media cetak dulu gitu ya. Nah terus nggak lama kemudian media televisi yang, menelpon kita, menghubungi ya. Dan bahkan pernah kita juga jadi, apa, diminta jadi bintang iklan gitu ya, udah dapat, iklan gratis di TV, dapat dibayar lagi kan lumayan ya. Jadi ternyata kekuatan branding itu luar biasa ya. Kebanyakan UKM itu tidak memikirkan tentang branding ya, padahal branding ini sudah dicontohkan Rasulullah ya sejak dulu, sebelum beliau diangkat menjadi seorang nabi, beliau kan seorang pengusaha muda yang sukses. Di usia muda sudah bisa memberikan mahar miliaran rupiah ya kalau dirupiahkan sekarang, untuk melamar, Bunda Khadijah ya. Saat itu yang seorang saudagar kaya juga ya, saudagar wanita yang kaya. Akhirnya, Rasul muda ya ternyata menggunakan prinsip ya tadi tanda kutip branding tadi gitu ya, yaitu apa, Al-Amin ya. Al-Amin itu kan brandingnya Rasulullah, terpercaya. Ketika orang mendengar Muhammad gitu ya, terus, berbisnis, mereka langsung percaya karena memang sudah terkenal sangat terpercaya. Ya itulah yang membuat akhirnya Rasulullah dimanapun berbisnis, sukses berhasil ya menjual dagangannya. Lalu oke, ini langsung lompat.
Ya tadi tahun 2010 barulah kami diversifikasi bisnis ya, menggarap guest house ya, konsep rumah yang dialihfungsikan menjadi guest house atau penginapan. Karena saya melihat peluang juga ya, ngelihat peluang di kota Jogja saat itu tahun 2010 belum sebanyak sekarang ya, hotel-hotel. Jadi kalau wisatawan datang ke Jogja itu banyak yang nggak dapat penginapan. Akhirnya mau nggak mau mereka harus tidur di mobil-mobil gitu ya, di masjid atau di pom bensin gitu ya. Akhirnya kami mencoba peluang ini ya, konsep guest house atau rumah yang dialihfungsikan menjadi penginapan dengan standar seperti hotel berbintang 3 ya. Dan ternyata cukup bagus sekali ya tanggapannya dalam eee, sebenarnya lebih hemat juga ya bagi para tamu hotel karena mereka biasanya rombongan gitu ya, 2 mobil, 3 mobil, cukup sewa satu rumah. Walaupun rumahnya mungkin hanya 3 kamar, 4 kamar, 5 kamar ya. Tapi karena satu keluarga ya mereka nggak masalah ya tinggal, tambahin karpet, tambahin extra bed gitu ya, mereka sudah seneng. Dan yang paling sering sih buat acara biasanya nikahan, wisuda ya, terus liburan juga ya. Ya kalau sekarang malah lebih ini lagi, lebih diminati ya guest house atau villa ini. Itu buat apa? Buat staycation. Jadi emang orang-orang asli Jogja yang pengen cari hiburan gitu ya, sementara pandemi mau keluar sulit gitu ya. Akhirnya ya udahlah staycation aja, nginep di, villa atau guest house gitu ya. Karena ada juga unit kami yang menggunakan kolam renang. Yang saat ini Simply Homey Guest House, ada di 4 kota dengan, 20 kalau nggak salah update sekarang 24 unit guest house ya. Oke. Nah ini konsepnya modern minimalis begini ya. Jadi konsep Simply Homey yang selain guest house juga ada yang konsep villa ya. Villa itu yang memang ada, kolam renangnya. Lalu tahun 2013 mulai juga kami mengembangkan namanya Simply Prime ya. Simply Prime ini, eee, menggarap segmen premiumnya lah ya, untuk cucian-cucian per potong. Jadi memang banyak orang atau pelanggan kami yang sering menanyakan juga gitu ya, kalau cuci per potong, akhirnya kami membuat Simply Prime dengan teknologinya pun, kami impor dari Jerman ya. Jadi memang ini khusus pakaian-pakaian yang, eee, berharga relatif mahal lah, karena kan harus treatment-nya hati-hati ya. Jangan sampai sudah beli mahal terus rusak kan sayang. Nah makanya kami buat Simply Prime. Nah Simply Prime kebetulan masih di Jogja saja ya, ada di beberapa titik juga. Lalu ada divisi Fresh Lab. Nah ini juga, banyak karena permintaan pengen parfum yang seperti Simply Fresh gitu ya, terus kami membuat divisi lagi namanya Fresh Lab ya, yang untuk, dipasarkan parfumnya Simply Fresh tapi untuk umum gitu ya. Nah ini namanya Fresh Lab. Lalu 2000, berapa ini ya, 2016 sampai 17 ya, eee kami membuat oleh-oleh ya, mungkin saat itu teman-teman tahu oleh-oleh artis gitu ya, kami membuat Jogja Scrumi. Jogja Scrumi ini, oleh-oleh artis yang cukup pionir juga ya, oh kok mati ya? Sebentar ini kok tahu-tahu mati. Oke, siap Mas Agung. Sharing is pause, bring yourself oke. Ya jadi, sebentar kok, di situ tampilannya apa Mas Rangga? Double Mas Agung, sampingan. Teman Oh ya, sebelah. agak error ya. Kok nggak mau keluar nih? Nah, saya ulangin dulu ya. Ya, ya. Ya, sudah ya. Ya, sudah mantap. Oke, jadi, kolaborasi dengan, Mas Dude Harlino sebagai brand ambassador yang masuk ke dalam Sirka ya. Jadi konsepnya Sirka, jadi bukan dia hanya dibayar buat jadi brand ambassador, tapi memang owner juga sebagai owner. Karena kita masukkan sebagai Sirka, di perusahaan itu.
sempat sebagai pionir juga ya oleh-oleh artis, oleh-oleh cake artis ya. Karena pertama kan Malang Strudel Mas Tengku Wisnu, terus ada apa ini, Jogja Scrumi, barulah akhirnya booming di berbagai kota dengan macam-macam artis ya. Dan ya ini, termasuk salah satu bisnis yang cukup terdampak impact pandemi ya, jadi cukup terasa sekali ya Jogja Scrumi ini. Karena memang kan di dunia, pariwisata. Oke, lalu kami juga tahun 2000 berapa ini, 2018 ya, ini kami buat Jogja Kusicis kalau pernah dengar ya, kolaborasi Mbak Ria Ricis dan Mbak Oki Stena Dewi. Ya sebenarnya 2 ini ya brand ambassador-nya, tapi yang kami tampilkan, Mbak Ria Ricisnya yang lebih kelihatan, karena Mbak Oki sudah sebagai brand ambassador beberapa di oleh-oleh artis lain di kota lain. Jadi kami fokusnya ke Mbak Ria Ricisnya. Ya, kita masuk materi itu sedikit perkenalan dari saya, mungkin ada beberapa bisnis lainnya juga, itu sedikit perkenalan. Jadi kunci sukses itu apa sih gitu ya? Sebenarnya nggak ada kunci sukses ya, semua itu, ketika apa, kita melakukan sebuah aksi langkah nyata ya, itu ya sebenarnya sudah melangkah menuju kepada kesuksesan ya. Nah, cuma kalau disimpulkan ya dari ilmu yang saya pelajari bahwa ternyata kuncinya itu adalah kecerdasan spiritual ya. Dan ini bukan hanya karena saya seorang muslim, bukan ya. Ternyata orang yang bukan seorang muslim pun gitu ya, orang non muslim pun mengakui hal ini ya. Kesuksesan itu kecerdasan spiritual, sejatinya begitu ya. Kenapa? Nah, ini yang akan saya jelaskan. Karena kecerdasan spiritual itu memberikan ketenangan yang tertinggi ya. Jadi namanya pebisnis, namanya pengusaha itu kan isinya itu kan penuh dengan problem, isinya penuh dengan masalah ya. Kita bisa merasakan sendiri mungkin yang sudah mulai berbisnis ya. Masalah apa? Ya banyak sekali ya masalah, mungkin kalau yang awal-awal merintis masalah pemasaran, marketing ya, masalah produk, belum lagi nanti punya karyawan, masalah SDM, masalah HRD ya, memanage SDM tadi, masalah keuangan, finance, pembukuan ya, akunting ya. Lalu juga nanti masalah legal, hukum. Nah, ini semua isinya penuh dengan problem gitu ya, yang harus kita selesaikan kan gitu. Kalau nggak kita selesaikan akan jadi masalah terus gitu. Makanya namanya masalah itu kan harus diselesaikan ya. Kalau kita pengen maju, berkembang kan gitu. Nah, ketika kita menghadapi sebuah masalah, kalau kita tidak memiliki kecerdasan spiritual ya, itu akan sangat sulit. Karena kenapa ya? Jadi gini, ada teori bahwa orang yang punya IQ tinggi gitu ya, dia memang basic-nya cerdas gitu ya, apa sedikit nangkep cerdas gitu. Tapi ketika dia dia tidak urutannya jadi gini, ketika apa, di atas IQ itu ada namanya kecerdasan emosional gitu ya. Nah, ketika dia punya emosional yang matang gitu ya, mungkin IQ-nya bisa tetap terjaga, artinya IQ-nya bisa stabil ya. Nah, tapi kecerdasan emosional ini nggak cukup gitu ya, karena orang kan kadang naik turun ya, kadang ketika ada masalah pribadi emosionalnya nggak stabil, itu bisa ke bawah juga ya. Nah, tapi kalau levelnya naik lagi yang lebih tinggi lagi itu kecerdasan spiritual ya. Spiritual ini mau kita ada masalah, mau tidak gitu ya, karena kita menggantungkannya kepada Allah yang Maha Kuasa gitu ya, akhirnya kita mau masalahnya sebesar apapun kita relatif lebih tenang ya. Nah, ketika kita tenang, IQ ini akan menjadi, stabil gitu ya. Tapi ketika kita nggak punya ketenangan, orang yang secerdas apapun, ketika mendapat masalah, IQ-nya itu seakan langsung IQ jongkok gitu ya, langsung IQ-nya itu seakan jadi bodoh gitu ya. Karena dia nggak stabil ya. Jadi dia nggak menggunakan logika akalnya yang diberikan Allah gitu. Nah, makanya ini sangat penting ya, kecerdasan spiritual ini sangat penting. Nah, makanya kalau kita lihat orang-orang sukses dimanapun, pasti memiliki filosofi kehidupan yang sangat tinggi, pasti memiliki kecerdasan spiritual yang sangat bagus. Nah, karena memang kuncinya di situ gitu ya, selain nanti teknis-teknis lainnya. Oke, nah ini ya, ketika tenang fungsi IQ atau neokortex dan EQ atau kecerdasan emosional yang ada di amigdala itu akan normal kembali gitu ya. Jadi dia akan stabil gitu loh. Jadi ibarat mesin itu mesinnya stabil ya, walaupun dia dibawa ngebut, dibawa pelan, dibawa panas gitu ya, dia tetap stabil ya karena memang dikendalikan oleh
kecerdasan spiritual tadi, ya istilahnya ya kecerdasan spiritual ya. Kalau kita ya bahasa kita ya mungkin seorang muslim ya akidahnya kuat gitu lah ya, keimanannya mantap, tauhidnya luar biasa, nah begitulah. Tapi kalau bahasa umumnya kecerdasan spiritual. Oke, ketika pasrah ya ini ya, ketika pasrah, bertawakal, berserah diri ya, orang akan memasuki frekuensi spiritual, memasuki frekuensi ya tadi kestabilan tadi ya, dan akan memutuskan berdasarkan kata hati. Jadi dia potensi dirinya itu akan muncul semua ya. IQ-nya akan termaksimalkan, ingatannya, memori dia, pengalaman-pengalaman dia ya, itu akan muncul gitu ya. Dan akhirnya memutuskan masalah dia akan berdasarkan kata hati ya. Dan ini memang tidak mudah, teorinya begitu ya, tapi pelaksanaannya nggak semua orang mampu. Makanya nggak semua orang, banyak yang bisa mengalami meraih kesuksesan ya, termasuk dalam bisnis ya, karena memang nggak semua orang memiliki mental yang luar biasa ya, yang dia akan kuat bagai karang gitu ya, menghadapi rintangan itu kuat gitu ya. Dia nggak akan mudah patah semangat gitu ya, karena dia itu, memiliki kecerdasan spiritual. Dan ini juga yang saya simpulkan ternyata kalau dulu ya, saya sebelum mengkaji Islam lebih dalam, saya rutin mengikuti acara-acara motivasi gitu ya, motivator, ada yang lonjak-lonjak semangat gitu ya. Ketika saya datang tuh semangat gitu ya, ibarat baterai itu tercas gitu ya, baterainya penuh gitu ya. Tapi nggak lama, paling seminggu lah, paling lama sebulan itu, udah turun lagi gitu ya. Terus harus begitu lagi, dicas, dengerin audio, dengerin video, kalau di zaman itu sih audio ya, audio, CD audio, motivasi gitu ya. Terus semangat lagi, dan selalu begitu ya, dan saya bilang, "Ini kalau kayak gini repot juga," gitu ya. Ibaratnya harus ada output yang input yang masuk baru kita akhirnya semangat gitu ya. Dan ternyata kuncinya bukan itu ya. Kuncinya justru, di kecerdasan spiritual ini ya. Ketika kita, cerdas secara spiritual, nah disitulah akhirnya memiliki baterai yang nggak perlu dicas lagi ya, selalu semangat. Nah itu mungkin nanti saya jelasin juga ya. Oke, kita masuk lagi materi, nah ini ya, bukti bahwa perkataan tadi bukan perkataan saya saja ya, ternyata para CEO dunia ya, bisnis yang besar-besar itu ya, di sebuah majalah namanya majalah Fortune mengatakan hal yang serupa gitu ya. Nah, ini saya kutip sedikit-sedikit, salah satunya CEO Pepsi ya, komentar komentar beliau, ketaatan kepada agamanya didapat dari sang, apa ini kok nggak kelihatan. Ya, jadi dia artinya, Ibu. dari sang ibu ya, ini ketutupan. Nah, jadi dia dapat dari sang ibunya. Ibunya itu seorang yang religius begitu ya. Jadi akhirnya dia menerapkan nilai-nilai religius tadi ya, ketaatan tadi itu nilai-nilai yang dia anut tadi di dalam berbisnis gitu ya. Yang pasti nilai-nilai kebaikan ya. Terus juga ada si Tyson Food ya, praktik terbaik perusahaan melalui prinsip spiritual. Nah, ini juga ada beberapa yang lain. Bahkan kalau yang saya baca itu ada CEO Samsung ya, dia juga bahkan menerapkan ke dalam culture-nya ya, culture-nya, CEO-nya Samsung, spiritualnya itu ya, spiritual keyakinannya dia itu diterapkan di dalam perusahaan ya. Artinya apa? Berarti itu kan kecerdasan spiritual semua ya, kecerdasan yang ya tadi norma-norma nilai-nilai kebaikan yang keyakinan gitu ya, levelnya keyakinan gitu ya. Nah, ketika dia, yakin mantap itu yang dia akui sebagai kebenaran, nah akhirnya mereka mengakui bahwa ternyata kesuksesan itu ada di kecerdasan spiritual ya. Nah ini baru hal yang umum gitu ya, sunatullah lah kalau saya bilang gitu ya. Karena ini terlepas agamanya mereka ya, karena kan sukses dunia itu kan siapapun mau orang muslim atau tidak bisa gitu ya, ada sunatullahnya. Oke, kita lanjut lagi. Nah ini ya, menurut seorang profesor, nah ini yang ngomong juga profesor bisnis ya di sekolah bisnis Darden School di University of Virginia, mengatakan ya, banyak eksekutif itu tidak terbuka, bahkan menyembunyikan agamanya ya. Jadi mereka itu takut khawatir gitu ya, karena takut agamanya ini di kelihatan religius itu mereka khawatir ya. Nah, karena khawatir menjadi masalah besar di mata orang. Padahal ya, membuka diri tentang keyakinan yang dianut sesungguhnya penting. Nah, ini seorang profesor padahal ya, profesor bisnis yang harusnya kan kalau perusahaan-perusahaan tadi ya, perusahaan-perusahaan kapitalis ya, ngapain sih ngurusin spiritual kan gitu ya. Orang yang paling kapitalis sekalipun ya, tadi perusahaan-perusahaan kapitalis ya, mereka pun masih mikirin hal itu ya. Berarti ini hal yang sunatullah ya, sebuah
hukum alam, hukum yang Allah berikan kepada kehidupan di dunia ini ya. Oke, kalau berkah itu apa sih? Nah, tadi sudah disampaikan Mas Rangga tadi ya, bertambahnya kebaikan ya. Jadi menurut ulama Ibnul Qayyim, keberkahan itu langgengnya kebaikan dan berlipat-lipatnya atau bertambahnya kebaikan. Nah inilah arti berkah menurut ulama ya. Ya makanya kenapa judulnya bisnis berkah berlimpah ya. Harapannya selain berlimpah juga keberkahan ya, keberkahan tentunya di dalam hidup kita di dunia dan akhirat kelak ya. Oke, di buku saya gitu ya, bisnis berkah berlimpah itu kuncinya sebenarnya ada 3 gitu ya. Yang pertama tujuannya harus benar ya, yang kedua sesuai syariat, dan yang ketiga sesuai sunatullah. Jadi ini ilmu ini saya dapat sebenarnya dari guru saya, juga sebagai sering ngisi materi muamalah ya, Ustadz Dwi Condro. Jadi memang di sini 3 ini kuncinya ya. Kita tujuannya harus benar dulu gitu ya. Jadi kalau kita mau bisnis itu niat ya, ina amalu biniat kan, niatnya benar itu insya Allah nanti akan dikuatkan. Lalu yang kedua harus dijalankan sesuai apa? Ya tentu aturan-aturan yang Allah berikan ya, sesuai syariat. Yang ketiga baru sunatullah. Nah ini sunatullah ini yang ilmu-ilmu bisnis ya, yang tadi saya rela bayar mahal-mahal tadi gitu ya. Nah itu sunatullah, sunatullah. Oke mungkin kita akan bedah sedikit ya. Saya sampai jam berapa Mas Rangga biar sesuaikan materinya? Ya, sampai 11.30, 10.30 maksimal, Mas. Oke ya berarti oke. Oke yang pertama tujuan hidup. Nah mungkin saya perlu sedikit cerita gitu ya. Nah, jadi semua orang pengen bahagia, betul ya Mas Rangga ya? Semua orang pengen bahagia ya. Betul banget, pengen Kan bahagia. nggak ada kan kalau ditanya saya pengen hidupnya menderita, kan nggak ada. Pasti semua orang nalurinya gitu ya. Nalurinya itu kan pengen mendapatkan kebahagiaan ya. Nah, tapi pertanyaan Bahagia. itu ya bahagia itu apa gitu ya. Ternyata kok berbeda-beda ya. Ada yang bahagia kalau punya gadget baru. Kalau kemarin itu apa iPhone berapa Mas Rangga yang baru launching itu? iPhone iPhone 13 13, ya. Iya, 13 udah Pro sampai Max. 13 ya. Saya nggak tahu itu bedanya apa itu. iPhone 13 ya. Yang saya tahu bentuknya kayak zaman dulu lagi ya, kotak gitu ya. Jadi kotak. Nah, mungkin ada orang yang level bahagianya itu ketika dia punya barang impian ya. Ketika dia punya barang impian, dia bilang saya bahagia gitu ya. Atau mungkin lebih sederhana deh, nanti siang bisa makan enak gitu ya. Makan enak, kita nyetik gitu ya. Mungkin steak apa yang wagyu gitu ya, yang empuk gitu ya. Dia bahagia gitu ya, apalagi kalau gratis diajak temannya di traktir gitu ya. Nah, terus ada juga bahagia itu ketika mungkin ini levelnya naik lagi gitu ya. Ketika dia punya mobil 2 pintu, mobil Eropa gitu ya, yang versi terbaru, yang seri terbaru gitu ya, yang baru keluar. Atau juga ada yang bahagia itu ketika punya rumah mewah ya. Mungkin kita semua ada rumah impian gitu ya, rumahnya bagaimana, ada kolam renangnya ya di pinggir bukit ya. Mungkin ada impiannya begitu ya. Bahagia itu ketika dia punya rumah mewah. Atau bahagia ketika bisa keliling dunia ya. Mungkin sebelum pandemi ya, apalagi kalau dulu tiket pesawat itu ke luar negeri mahal-mahal gitu ya. Kalau sekarang kan murah-murah gitu ya. Sebelum pandemi aja udah murah-murah. Makanya banyak tuh yang mulai ke luar negeri gitu ya untuk berwisata. Nah, mungkin ada juga yang dia bahagia ketika bisa keliling dunia. Nah, pertanyaannya benar nggak itu bahagia gitu ya? Kalau itu memang kebahagiaan, itu pantas kita kejar ya, pantas kita perjuangkan lah, ibarat kata begitu ya. Tapi benar nggak itu bahagia itu dulu yang harus dijawab ya. Nah, untuk menjawabnya ya kita harus membuktikan ya. Nah, pertama saya ajak terbang dulu ke utara ya, ke utara Indonesia, itu ke Jepang ya, ke Jepang. Jadi Jepang ini termasuk negara maju ya, termasuk negara yang income-nya itu sangat tinggi ya. Bahkan per kapitanya itu nomor 25 dunia. 25 dunia itu berapa sih? Per kapita itu pendapatan rata-rata per kepala, per orang gitu ya. Jadi di Jepang itu per kapitanya itu 433 juta per tahun ya. Berarti kalau per bulan berapa tuh Mas Rangga? Bagi 12 berapa ya? 35-an kali ya.
Ya, Ya, segitulah segitu. kurang lebih. Artinya apa? Artinya ibarat kata ya kalau bahasa di kita kan UMR lah gitu ya. Ya UMR-nya orang Jepang itu segitu gitu ya. 35 juta itu UMR ya, upah minimum lah ibaratnya ya. Jadi orang Jepang yang punya pendapatan 100 juta, 150 juta, nah itu normal gitu ya. Biasa gitu ya, bukan wah gitu ya. Nah, ini saya buktikan sendiri ya ketika saya ke Jepang, saya ketemu dengan orang Indonesia TKI kerja di sana, dia kerja di sektor industri kecil gitu ya. Jadi di Jepang itu industri besarnya disupport dengan UKM-UKM industri kecil yang memproduksi misalkan baut gitu ya, barang-barang kecil ya. Tapi dengan standar standar yang luar biasa ya kalau di sana ya. Nah, saya tanya orang Indonesia, dia lulusan SMK gitu ya, dan itu banyak ya, bukan cuma satu dua orang, banyak. Itu berapa gaji kamu di sana? Lumayan Mas, bisa awal-awal masuk tuh 15 juta per bulan bersih ya. Sudah biaya hidup ditanggung, makan, tempat tinggal ya. Kalau agak lama lagi ya bisa 20 sampai 30 juta per bulan. Nah, jadi artinya apa? Yaitu UMR-nya kan betul ya. UMR-nya orang Jepang tuh segitu gitu ya. Nah, apalagi kalau orang asli Jepang, seorang mungkin sarjana di sana ya kerja di sektor formalnya ya lebih besar lagi ya. Nah, yang menarik di Jepang ini ada kereta cepat. Nah, apa nih namanya Mas Rangga keretanya? Shinkansen, bukan? Nah, ya Shinkansen betul ya. Jadi ini kereta peluru ya. Sebelum dulu diserang negara api ya. Diserang Cina ya. Cina kan sekarang bisa buat juga kereta peluru ya, Ya, sama canggihnya juga ya. lebih canggih Ya, Cina sekarang. ya makanya tapi ini yang terkenal ya, dulu sangat terkenal sekali Shinkansen. Jadi di Jepang itu terkenal orangnya on time ya. Orangnya tuh nggak kayak kita ya, mungkin jam karet gitu ya. Kalau di sana terkenal on time. Jadi ketika di tiket kereta gitu ya, jam sekian berangkat ya berangkat gitu ya. Jadi memang on time. Nah, tapi ketika di sana saya diceritain juga yang tinggal di sana, ternyata juga kadang sering delay gitu ya. Loh, sering delay juga berarti sama aja dong gitu ya. Ternyata katanya biasanya ada kejadian katanya gitu ya. Ada kejadian orang lompat ke jalur kereta gitu ya. Terus mati ya karena bunuh diri ya. Jadi bunuh diri mati di sana. Nah, ternyata walaupun per kapitanya sangat tinggi ya, ternyata di Jepang ini juga tingkat bunuh dirinya juga cukup tinggi di dunia ya. Jadi seiring sejalan gitu ya. Nah, dan ini kan jadi pertanyaan loh, padahal di sana ya, tanda kutip ya, di Jepang itu kan surga dunia ya, apa aja ada gitu ya. Macam-macam hiburan juga segala macam ada ya. Tapi kok bisa begitu gitu ya. Banyak orang yang stres gitu ya, banyak orang yang bunuh diri. Oke, kita terbang lagi ke negara tetangganya Jepang itu ke Korea ya. Agak ke mananya Jepang ini, utaranya dikit gitu ya, barat sedikit ya. Nah, di Korea ini eee, sama ya, tahun 90-an dulu Korea dengan Indonesia itu ekonominya kurang lebih sama lah, kurang lebih sama ya. Makanya digadang-gadang Indonesia dan Korea ini jadi macan Asia gitu ya. Kenapa ya? Karena memang karakteristiknya mirip gitu ya. Apalagi Indonesia jumlah penduduknya banyak, sumber daya alamnya melimpah ya. Nah, tapi faktanya ternyata Korea melesat ya, melesat jauh dan bahkan Korea mulai menyamai Jepang. Ya, kita bisa lihat industri-industri industri di Korea itu mulai ngarahin Jepang ya. Contohnya misalkan apa televisi gitu ya. Terus Samsung, Samsung ya, telepon ya, handphone itu kan sudah ngalahin Jepang ya. mobil Hyundai. Ya, mobil-mobil Hyundai bahkan mulai masuk pasar Eropa. Iya. Bayangkan di Eropa yang dedengkotnya mobil-mobil Eropa gitu ya, mulai dimasuki Korea ya, mobil-mobil Korea. Artinya apa? Artinya standarnya itu sudah bagus sekali gitu ya. Karena saya pernah pakai juga itu mobil Korea, mobil Kia itu ya. Ternyata teknologinya luar biasa ya. Dengan harga segitu sudah menyamai teknologi mobil seperti mobil Eropa ya. Jadi ada pemanasnya ya. Ada terus apa, kalau mobil sekelas harga segitu belum bisa nutup ininya, spionnya ini sudah bisa. Jadi memang luar biasa ya, apa teknologinya maju gitu ya, tinggi gitu ya. Dan ternyata per kapitanya ya nomor 29 ya Korea itu.
atau sekitar 362 juta. Berapa tuh? 30 jutaan lah ya. Kurang lebih lah mirip sama dengan Jepang. Nah, yang menarik ya, yang menarik ini juga ya, ini pas saya di Korea saya foto sendiri ini ya. Jadi ini ada before after ya. Jadi ada di sebuah kereta kereta listriknya ya. Jadi transportasinya kan juga pakai kereta ya. Ini ada foto before after. Jadi yang lagi ngetren di sana itu operasi plastik ya. Jadi itu iklan operasi plastik before after. Before-nya wajah wajah orang Korea itu kan kalau kita lihat film-film Korea yang tahun 80-an, 90-an itu kan wajahnya kotak-kotak gitu ya. Wajah-wajah ya mungkin kita bisa lihat wajah struktur wajahnya itu kotak. Nah, tapi kalau sekarang bisa tirus-tirus ya, bisa kita lihat itu K-pop gitu ya, wajahnya tirus-tirus apa, ternyata itu dioperasi plastik ya, rahangnya itu dihancurkan terus dibentuk ulang gitu ya. Dan ini kalau anak-anak Korea gitu ya, hadiah dari orang tuanya itu kalau yang sudah remaja itu hadiahnya itu ya, hadiahnya operasi plastik ya. Kalau di Indonesia kan hadiahnya motor gitu ya, hadiahnya ini operasi plastik. Nah, dan ternyata banyak juga ya menurut cerita itu yang mengalami kegagalan ya. Dan ya bisa kita tebak ya, larinya apa? Bunuh diri ya. Nah, ini juga kalau yang di foto di atasnya ini ada pas kejadian di Korea, saya pas di sana itu ada sebuah pulau wisata. Mungkin Mas Rangga tahu Mas Rangga pulau wisatanya Korea apa? Nggak tahu Mas, belum pernah Nggak tahu saya. ya. Jadi ada namanya Pulau Jeju gitu ya. Pulau Jeju Oh, itu Jeju pulau Island. Balinya. Iya, iya, Nah, iya. ya itu. Jeju Island, ya. Jeju ya. Nah, jadi Pulau Jeju ini eh, ada cerita sedikit ya pas itu ada saya ingat kenapa karena acara bisnis matching saya di Korea itu dekat dengan eh, sebuah sekolah ya, sebuah sekolah SMA gitu ya kalau nggak salah SMA atau SMP. Terus mereka itu melakukan wisata gitu ya ke Pulau Jeju ya. Jadi trip wisata lah rame-rame gitu ya. Dipimpin oleh kalau nggak salah wakil kepala sekolahnya gitu ya. Terus mereka nyebrang naik kapal feri gitu ya dari Seoul gitu ya. Terus karam gitu ya, karam dan ini cukup ramai nih berita di dunia ya. Karam dan banyak yang meninggal. Ya, termasuk tadi siswa-siswa SMA tadi. Dan sementara wakil kepala sekolahnya itu selamat ya, dan dia merasa sangat bersalah ya, gara-gara dia nih, dia mikirnya gitu ya, stres lah. Dan ujung-ujungnya apa? Ya bisa kita tebak ya, bunuh diri juga ya. Jadi memang yang menarik ya, Korea semakin maju, ternyata tingkat bunuh dirinya juga sama tingginya gitu ya, mulai menyamai Jepang juga ya. Nah ini luar biasa ya, artinya apa? Ada yang salah ini kan gitu ya. Materinya banyak tapi kok gajinya tinggi kok begitu gitu ya. Karena sama di Korea itu saya juga ketemu TKI kita yang kerja di Korea yang mirip lah seperti di Jepang sektor industri kecil gajinya kurang lebih sama segitu ya. Dia cerita ya. Makanya kalau ada YouTuber Korea anak orang-orang Indonesia itu memang gaya-gaya mereka gajinya gede-gede itu ya. Jadi mereka itu makmur lah gitu ya di sana ya. Oke, kita ke barat ya. Kita agak ke barat yang jadi rujukan misalnya orang-orang seluruh dunia kan sekarang silau dengan kehebatan kemegahan barat ya, barat Amerika dan Eropa gitu ya. Nah, di Perancis gitu ya, per kapitanya berapa sih? Oh, ternyata lebih tinggi daripada Jepang dan Korea ya. Nomor 21. Nomor 21 itu sebesar 502 juta, berarti 40-an juta ya. Jadi lebih tinggi daripada Jepang dan Korea. Dan kebetulan saya punya sepupu orang ya ini ya, sepupu saya dari Indonesia, terus dia S1-nya sastra Inggris di Jogja, terus S2 dia ke Paris, Perancis ya. S2, sambil dia kuliah gitu ya, dia sambil privat privat bahasa Inggris. Jadi ternyata banyak orang Perancis itu yang nggak bisa bahasa Inggris ya, karena mereka merasa bangga dengan bahasanya. Dia bangga dengan bahasa Perancis itu bahasa internasional juga gitu ya. Nah, karena kebetulan pas Perang Dunia II kan pemenang perangnya kan sekutu kan dari Eropa dan termasuk Prancis juga. Itu kan jadi adidaya baru. Nah, cuma bahasa Inggris lah yang lebih dominasi ya. Ya, akhirnya jadi bahasa internasional. Nah, sambil ngelesin itu ya teman sepupu saya itu ya lumayan kamu dapat berapa gitu ya. Dia sebulan lumayan lah Mas bisa
15-20 jutaan gitu ya, bisa buat bayar sewa gitu ya. Ya itu baru dia cuma paling seminggu berapa kali dan berapa jam sebentar gitu ya. Nah ternyata yang orang asli Korea, orang asli Prancis itu ya UMR-nya lebih besar lagi gitu ya. Dan singkat cerita dia lulus S2 dan dia sudah menikah dan menetap di Prancis di sana dan kerja di sana gede ya, gajinya ya seperti yang disampaikan ini per kapita ini ya. Dan dia sekarang sudah bisa beli rumah gitu ya, dia nabung ya. Yang walaupun rumahnya di rupiahan miliaran juga gitu ya, dia bisa gitu ya. Ya luar biasa ya, artinya, eee seorang apa ya, karyawan lah ibarat kata gitu ya, bukan seorang pengusaha sukses, bukan seorang pebisnis yang punya banyak karyawan, itu saja bisa makmur begitu ya. Berarti memang rata-rata kemakmurannya merata. Nah, cuma ada yang menarik ya, menarik ternyata di ini ya, ada fakta di Amerika dan Prancis gitu ya, ternyata banyak orang yang stres. Jadi kalau ada 5 orang, itu salah satunya stres gitu ya. Mungkin di studio ada 5 orang gitu ya Mas Rangga, salah satunya itu stres gitu. Jadi memang ya jadi gitu, ada Insya siapa Allah aja di aman, situ. insya Allah aman. Ya jadi, di Amerika dan di Prancis itu negara dengan tingkat stres tertinggi di dunia, ini luar biasa ya. Makanya kalau kita sering lihat berita ya, ada tuh di Amerika, karena kan di sana bebas ya, bawa senjata itu termasuk dibolehkan ya, asal punya lisensi orang umum bisa. Nah, makanya kan kita lihat sering di kampus, di mana kejadian seorang laki-laki gitu ya, nggak ada ngerti salah apa-apa, nembakin gitu ya, bunuh-bunuhin orang ya. Ada di sebuah konser di Las Vegas gitu ya, dia nyewa, kamar hotel yang tinggi, terus dia bawa senjata mesin dengan pelurunya, magazinnya banyak, terus dia tembakin itu orang-orang yang di bawah lagi konser. Itu ratusan orang yang ketembak ya, yang meninggal juga banyak. Itu salah satu contoh, belum juga yang kejadian itu ya, apa, di kampus-kampus gitu ya, di kampus dia bawa senjata, dia bunuh-bunuhin. Nah, ini memang karena di sana itu stres gitu ya, negara dengan tingkat stres tertinggi juga di dunia. Pertanyaannya kan, loh kok bisa begitu gitu ya? Padahal kan apa, materinya mereka tercukupi. Nah ini ya, terus kenapa kok malah jadi stres kan gitu ya. Nah kalau namanya bahagia ya nggak mungkin bunuh diri kan ya, namanya bahagia kan happy, duitnya banyak, happy, seneng, nggak mungkin lah dia bunuh diri, logikanya gitu, kalau memang itu kebahagiaan kan gitu ya. Nah di sini ya, oke mungkin kita balik dulu ke Indonesia ya, balik lagi ke Indonesia. Nah ini Iya. ada sebuah riset ini, riset membandingkan antara tingkat kebahagiaan dengan GDP, dengan per kapita ya. Indonesia nomor berapa nih? Luar biasa ya, nomor 1 ya. Jadi walaupun per kapita Indonesia UMR Jogja berapa sih gitu ya. Ternyata kita lihat kebahagiaannya wow melampaui negara-negara, Eropa, Jepang ya. Jadi nomor 1 ini nggak tahu risetnya bener nggak sih itu ya. Tapi ya iya juga ya, kalau dulu itu kan sempat rame itu ya, anak-anak kecil di pinggir jalan, jalan-jalan besar gitu ya, terus dia pakai apa, pakai buat poster gitu ya, "Om telolet om," gitu ya, terus ada bis lewat, dia senengnya minta ampun ya. Mungkin itu ya salah satu contoh bahwa ternyata orang Indonesia itu mudah bahagia gitu ya. Jadi ya pertanyaannya sebenarnya bukan di situ ya, ternyata ada apa ini kok bisa begitu gitu ya. Nah inilah yang akan kita jawab ya. Nah sebelumnya ada sebuah buku The Emotional Revolution. Nah di sini dia menjelaskan ya menurut Norman E. Rosenthal, bahagia itu apa sih? Jadi menurut dia impian rata-rata orang tadi itu sebenarnya itu kesenangan bukan kebahagiaan ya. Jadi harap dibedakan antara kesenangan dan kebahagiaan. Kalau kebahagiaan, nah ini yang menurut dia ya, orang menyangka perburuan kesenangan dapat membawa kepada kebahagiaan. Jadi orang yang tadi yang saya sebutkan punya rumah mewah, mobil mewah, disangka gitu ya, ketika dia dapat itu semua dia akan menjadi bahagia gitu ya. Nah, padahal kesenangan itu apa? Kesenangan itu hanya pengalaman sekilas yang terkait ganjaran tertentu. Jadi dia sudah dapat, udah biasa aja gitu ya. Jadi pengalamannya itu sebentar saja. Nah itu kesenangan. Makanya kalau kita pernah pingin punya benda apa gitu ya, terus kita sudah dapat, ya udah biasa aja gitu ya. Jadi memang itulah namanya kesenangan. Nah berbeda dengan namanya kebahagiaan ya. Nah kalau kebahagiaan ini berlangsung lebih lama, long term.
dan terkait kepada pemaknaan terhadap kehidupan. Jadi dia lebih kepada pemaknaannya. Ya. Jadi bukan berarti orang mendapatkan kesenangan dia otomatis bahagia, itu salah ya. Nah itu menurut si Norman Rosensal ya. Jadi kalau kita simpulin, kebahagiaan itu pemaknaan terhadap kehidupan dengan nilai-nilai yang benar dan mendalam ya. Jadi lebih kepada pemaknaan. Nah kalau kesenangan itu hanya dirasakan dalam waktu pendek kemudian hilang kepada kehampaan ya. Nah makanya dalam sebuah hadis ya, dikasih harta sebanyak satu bukit pun nanti mesti akan minta bukit yang lain gitu ya. Nah, makanya nggak akan pernah ada habisnya ya bagi manusia. Oke, kalau kita ingin menjawab jawaban paling benar ya kita menjawab jawaban yang ada di manual book-nya manusia ya. Ibarat kata kita mau benerin, kita beli barang elektronik gitu ya. Terus ada buku panduannya. Ya pasti kan kita ngikutin buku panduan dari merek itu ya, yang kita dapat itu ya. Bukan malah ngambil buku panduannya merek yang lain atau bahkan mungkin buku panduannya yang kita beli TV malah buku panduannya kulkas gitu ya, kan nggak nyambung ya. Ini seringkali umat, Islam gitu ya, sebagai seorang muslim, itu malah ngambil buku panduannya orang lain ya gitu ya. Nah atau, psikologi atau ilmu-ilmu lain ya. Nah karena saya sebagai seorang muslim ya tentu panduannya adalah Al-Qur'an gitu ya. Nah makanya dalam sebuah surat Al-A'qaf ayat 13 ya. Ya ini ya, kuncinya di sini ya. Orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian istiqomah, maka gitu ya, ini Allah berjanji ya, tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak bersedih hati. Artinya tidak bersedih hati itu lawan kata dari apa? Ya bahagia gitu ya. Gak pernah bersedih kan berarti happy gitu ya. Berarti dia bahagia. Nah, kuncinya apa? Beriman dan bertakwa gitu ya. Nah, kuncinya istiqomah, beriman dan bertakwa. Atau gampangnya bahagia itu apa? Bahagia itu ketika Allah ridho. Ketika Allah ridho, disitulah letak kebahagiaan ya. Kalau saya ngisi forum materi ini di forum umum pun saya katakan ini gitu ya. Memang faktanya begitu gitu ya. Nah, jadi tujuannya kalau di dalam sebuah hadis ya, hadis riwayat Tirmizi, barang siapa yang niatnya menggapai akhirat, niatnya karena Allah gitu ya, maka Allah memberikan kecukupan dalam hatinya. Hatinya itu dicukupi gitu ya, tenang gitu ya, damai ya. Allah akan menyatukan keinginannya yang tercerai-berai yang banyak tadi, dunia pun akan dia peroleh dan tunduk hina padanya ya. Kalau tujuan kita udah benar, dunia pun itu akan tunduk hina kepada kita. Jadi kita tuh nggak berbisnis pun nggak ngejar eee, materi belaka gitu ya. Walaupun ya kita punya keinginan itu fitrahnya manusia ya. Tapi bukan itu yang utama gitu ya. Jadi, yang utama apa, ya keridhaan Allah tadi ya. Nah ini sebaliknya ya, barang siapa yang niatnya menggapai dunia, Allah akan menjadikan dia tidak pernah merasa cukup. Sudah dapat omset, 10 juta, pengen 20 juta, 30 juta, terus gitu, tapi fokusnya hanya di situ gitu ya. Dan Allah akan mencerai-beraikan keinginannya dan dunia tidak peroleh kecuali yang sudah ditetapkan, yang sudah ditakdirkan. Kan ada juga yang, ahli maksiat tapi kok berlimpah-limpah, nah itu beda lagi, itu bisa istijrad ya. Sebenarnya itu kemurkaan Allah dikasih semua dunia supaya nanti di akhirat, nggak ada ampunnya lagi gitu ya. Nah tapi, bersyukurlah kalau kita masih diberikan ujian ya, justru itu kasih sayang Allah ya. Allah itu nggak mau kita terjerumus dalam yang keburukan gitu ya. Karena setiap kesalahan itu sebagai penghapus dosa. Nah, jadi bahagia itu apa ya? Bahagia itu untuk keridhaan Allah. Bahagia itu ketika Allah ridho ya. Ketika kita berbisnis, jadikanlah bisnis kita itu untuk keridhaan Allah. Nah, inilah tujuannya yang benar itu begitu ya. Tujuan kita berbisnis itu untuk keridhaan Allah. Nah, inilah yang menjadi motivasi yang tidak akan ada habisnya. Motivasi yang nggak akan ada lelahnya, nggak perlu dicas lagi baterai itu udah abadi. Selama kita, eee, di dalam hati kita, kita meyakini tujuan kita untuk kemuliaan tadi ya. Contoh gampangnya gini, misalkan kita puasa ya, kita puasa kan dalam puasa kan biasanya berniat dulu ya, ya niat puasa. Nah, entah kenapa ya ketika kita sudah niat puasa, mungkin besoknya telat gitu ya, bangun sudah azan, udah subuh. Berarti kita kan nggak sahur ya. Tapi ketika kita niat puasa sejak awal, badan itu seperti seakan menyesuaikan diri gitu ya. Dan
nggak sarapan ya, namanya puasa ya, nggak sarapan, nggak makan siang, itu pun masih bugar gitu ya, masih kuat ya. Tapi beda kalau kita nggak niat puasa nih ya, kita ya memang nggak niat berpuasa ya, misalkan ini, di hari-hari normal ya, bukan bulan Ramadan gitu ya. Terus kita nggak niat puasa dan nggak tahu badan tuh cepet nggak makan sarapan, apalagi nggak makan siang, udah bisa lemes banget itu ya, bisa, mesti harus butuh asupan gitu ya. Nah ini yang menunjukkan bahwa ternyata ketika kita niatnya benar ya, Allah itu akan mencukupkan kita, menguatkan diri kita ya. Karena apa? Niat itu menguatkan. Nah ini ya kuncinya. Niat itu menguatkan. Niatnya salah, ya hasilnya salah. Niatnya benar, hasilnya dahsyat. Nah, maka jadikan untuk keridhaan Allah. Misalkan apa? Contoh gampangnya ya, mungkin yang lebih sederhana. Misalkan kita bisnis hasilnya saya pingin banget ngajikan orang tua ya, pingin banget membangun pesantren mungkin ya, pingin banget bangun masjid, itu kan niat-niat kemuliaan ya, dan akhirnya membuat kita ketika ada ujian, ada masalah dalam bisnis, nah ini nggak seberapa dibandingkan keinginan saya yang besar tadi. Nah gitu ya, karena ini penting, ini sebagai pondasi kita ya, kalau ini sudah tujuannya benar, nah ini barulah, sunatullah-sunatullah tadi itu mengikuti saja ya. Yang kedua, selain, niatnya sudah benar, harus sesuai syariat ya. Secara normatif ya syariat itu menjunjung tinggi nilai-nilai kemuliaan ya. Makanya ada di dalam perusahaan yang bagus itu adalah perusahaan yang menerapkan GCG, Good Corporate Governance. Nilai-nilai kebaikan di dalam perusahaan ya. Nah, ini yang digencarkan. Makanya kalau perusahaan-perusahaan itu ada namanya CSR. Nah, itu bagian dari GCG ini ya. Eee, Keterbukaan, kejujuran ya, terus profesionalitas, tanggung jawab ya. Ini, tapi selama kita menjalankan syariat ini otomatis ya, nggak usah disuruh GCG pun kita sebagai seorang muslim harusnya sudah menjunjung tinggi nilai-nilai mulia. Karena di dalam syariat itu perintahnya kan tadi kejujuran ya, nggak boleh menipu ya, menyampaikan apa adanya produk misalkan. Lalu yang kedua, yang kenapa kita berbisnis sesuai syariat, karena kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala ya. Sewajib kita sholat 5 waktu, sewajib kita puasa di bulan Ramadan, sewajib kita berzakat atau berhaji kalau sudah mampu ya. Nah, karena jelas perintahnya ya. Kamu eh, kemudian kami jadikan kamu berada di atas suatu syariat dari urusan agama itu ya. Jadi kita diwajibkan setiap sebagai seorang muslim itu mengikuti syariat ya, aturan dari Allah. Lalu yang ketiga, nah ini bonusnya ya. Kenapa kita berbisnis syariat? Karena diberikan jalan keluar dari setiap masalah, diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka, dipermudah urusannya, dihapus dosa-dosanya. Nah, ini kurang apa nih ya? Nah, ini bisa dibaca Quran surat At-Tolak 2-5. Nah, ini ya. Jadi barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan membukakan jalan keluar baginya, memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka, dan barang siapa bertawakal, Allah akan mencukupkan keperluannya ya. Dan barang siapa bertakwa, Allah akan menjadikan kemudahan dalam urusannya. Dan niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan melipat gandakan pahalanya ya. Ini kan paket komplit kalau saya bilang itu ya. Jadi dapat semua nih. Nah, ini makanya kenapa kita harus menjadi pribadi yang bertakwa ya, jalankan setiap syariatnya. Oke, dimensi syariat itu apa sih? Nah, ini ya, ternyata syariat itu komplit ya, menyeluruh ya. Jadi ada 3 dimensi ya, dimensi 1, 2, 3. Dimensi 1 mungkin kita sudah paham, Allah, akidah, ibadah ya, sudah sering disampaikan di masjid-masjid. Dimensi 2 juga ya, hablum minafsi, manusia dengan dirinya, makanan, minuman, pakaian, akhlak ya. Ini mungkin kita juga sudah sering mendengar. Nah, yang mungkin kita jarang itu ya dimensi 3, mungkin hal yang baru buat kita ya. Hablum minanas, perkara muamalah, perkara berekonomi ya, termasuk kita ini belajar muamalah ya. Ternyata juga bukan hanya di ekonomi ya, sistem pemerintahan, pidana, pendidikan, bernegara, politik ya. Jadi ternyata Islam mengatur secara komplit ya. Oke, aspek sesuai syariat itu apa sih? Nah, ini ya banyak yang mungkin nggak selesai saya sampaikan. Ini mungkin gambarannya ini ya. Jadi semua aspek aspek di dalam bisnis itu harus sesuai syariat ya. Jenis usaha, badan usaha,
aspek teknis, aspek pemasaran, akad-akad, aspek ekonomi, tentang riba ya. Ya ini gambarannya. Mungkin bisa dipelajari atau ini di buku saya juga ada ya, saya jelasin. Terus jalankan sunatullah. Nah, ini yang ketiga ya, ini yang orang rela biasanya bayar mahal-mahal nih ya. Nah, kalau menurut coach bisnis saya ya, coach bisnis saya yang sudah dia levelnya dia dulu pernah bekerja di perusahaan internasional ya, levelnya sudah atasan dia itu orang Korea ya. Perusahaannya juga perusahaan internasional. Kuncinya itu 3 ya, kurang lebih 3 inilah membangun bisnis ya. Tim yang hebat, sistem yang hebat, strategi yang hebat ya. Oke, mungkin kita bahas sedikit. Tim yang hebat itu, ya ini ya, mulai dari leadership-nya kita ya. Leadership-nya itu dari pemimpinnya itu sendiri ya. Kalau kita memutuskan menjadi seorang pengusaha, wajib memiliki leadership yang bagus. Gimana kita mau ngarahin karyawan, gimana kita mau, jualan ya, kalau kita leadership-nya rendah. Lalu yang kedua, membangun tim yang hebat itu rule of the game ya, aturan permainannya harus jelas ya. Nah, mulai dari kode kehormatan, peraturan perusahaan, reward and konsekuensi ya. Lalu support risk taking ya, artinya tidak semua menggunakan sistem ya, tapi ya juga 20% dari hati, jadi nggak saklek gitu ya. Juga terkait tim ya, tim itu mulai dari perekrutan, harus sesuai, karakternya ya, jadi bukan hanya orang pinter terus dia kuliah di jurusan yang dimau, tapi ternyata karakternya nggak sesuai. Nah, makanya harus ada tes kepribadian, tes karakter dulu sebelum, bekerja, supaya kita menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Jangan sampai kita pengennya seorang marketing, kita menerapkan orang yang karakternya mungkin introvert gitu ya, kalau saya sih menggunakan namanya DISC profile ya. Jadi orangnya yang steady gitu ya, yang dia nggak pengen kelihatan gitu ya, ya nggak bisa ya. Sebaliknya kita pengen menjadi butuh akunting tapi orangnya yang influence gitu ya, orangnya yang suka di lapangan, ya nggak cocok juga. Nah itu harus dites ya. Jadi bukan hanya dari melihat saja. Ya, dan banyak lagi lah ini tentang membangun tim yang hebat tuh banyak cara-caranya. Intinya ya kita nggak boleh hanya menjadi seorang Superman ya. Superman itu kan semua dikerjakan sendiri ya. Yang belanja kita, yang jualan kita, yang buat pembukuan kita, yang marketing kita ya, desain kita ya. Nah, emang nggak boleh ya, dulu saya juga begitu ya, jadi Superman. Tapi nggak boleh lama-lama ya, paling nggak ya 1 tahun maksimal. Maksimal 1 tahun lah sudah harus mulai membangun tim ya. Membangun tim itu mulai delegasi, mulai tim kita yang mengerjakan ya. Supaya kita bisa memikirkan pengembangan bisnis yang lebih besar ya. Kita bisa fokus ke hal-hal ide-ide. Karena kalau kita sudah sibuk di operasional, itu biasanya kita sudah lupa inovasi, ide-ide pengembangan itu sudah nggak berjalan. Akhirnya sibuk, rutinitas ya. Nah, kalau sudah menjadi rutinitas, kita udah menjadi karyawan di perusahaan kita sendiri gitu ya. Sementara kita kan seorang entrepreneur, entrepreneur itu ya harusnya menjadi seorang yang generalis ya. Makanya nih ya, jangan menjadi seorang spesialis. Spesialis itu artinya misalkan dia seorang koki gitu ya, chef gitu ya. Terus dia menjadi pengusaha restoran, tapi dia di dapur aja ya, masak aja. Ya itu seorang spesialis namanya, ya dia tuh nggak jauh beda dengan dia bekerja gitu. Harusnya ya, dia mungkin awal-awal dia turun, tapi dia harus membuat sistem ya, menduplikasi ya, walaupun mungkin butuh waktu, nggak mudah ya. Nah, ya di situlah perjuangannya ya. Makanya kemarin Mas Yoyo sharing itu warung spesial sambel, urusan SDM ini mengambil omset berapa, kalau nggak salah 30%-nya sendiri dari omset ya. Besar sekali ya untuk membangun SDM 3.000 karyawannya itu ya, emang besar ya budgetnya. Nah, ya itu membangun orang gitu ya. Nah, tapi kan akan lebih bagus daripada kita ngerjakan semua sendiri gitu ya. Nah, jadi mulai membangun tim ya. Nah, makanya ini Superman versus Avenger ya. Jadi Avenger itu kita harus membangun superhero-superhero kita sendiri, kita lead, kita arahkan, kita pimpin untuk menjalankan bisnis kita ya. Nah, cara-caranya banyak ya. Ini memang harus butuh proses juga ya, nggak langsung satu kali jadi. Yang kedua grade system ya, grade team sudah, grade system ya. Setelah itu kita membangun sistem ya. Nah ini gampangannya saya kasih gambaran ya, mulai dari ada struktur yang jelas ya. Jadi jelas ini dia bertanggung jawab ke siapa, penanggung jawab PIC-nya siapa ya.
Nah, ini harus jangan dianggap remeh ya, itu harus berjalan. Nanti kalau enggak langsung ke bos semua ya. Mulai dari level paling paling bawah gitu ya, langsung ke bos semua ya, pusing nanti ngurusin operasional lagi gitu ya. Harusnya ya dia bertanggung jawab ke siapa, ke supervisornya, ke manajernya. Jadi masalah-masalah itu nggak berhenti ke kita semua, kita mikirin masalah yang lebih besar gitu ya. Nah, ini biasanya, UKM itu sibuk malah ngurusin ya tadi operasional, masalah-masalah, karena semua masalah dikasih ke kita gitu ya. Lalu yang kedua SOP ya, bangun SOP tadi sudah saya sounding sedikit, pedoman baku apa 5W1H lah ya. What, where, when, who ya, why, how ya. Nah itu ya SOP, dibuat SOP. Sederhana saja sih, nggak harus pusing-pusing ya, nggak usah harus detail-detail gitu ya. Mungkin kan gambaran SOP itu kayaknya udah rumit, pusing, malas gitu ya. Ya sederhana aja, intinya bagaimana yang dia lakukan itu seperti yang kita mau, yaitu kita bukukan, kita tulis. Dan nggak boleh cuma, ya mungkin kita, udahlah sampaikan lisan aja gitu. Ya mungkin bisa, tapi kan orang kadang lupa gitu ya. Nah gunanya SOP itu reminder. Jadi dia, "Coba baca lagi SOP-nya." "Oh ya gitu saya salah." Kan gitu ya. Namanya manusia kan pelupa. Balance scorecard, nah ini juga ya kita membuat KPI, Key Performance Indicator. Kita punya KPI masing-masing personal, punya rapotnya masing-masing orang ya. Nah rapot ini juga harus balance, nah makanya balance scorecard. Ada terkait keuangan ya, terkait pelanggan, terkait pembelajaran dan pertumbuhan, terkait bisnis proses. Jadi 4 ini ya. Setiap tim harus ada 4 hal ini. Nah, ya tinggal nanti misalkan kalau finance apa ya, keuangan, kan dia bukan marketing. Oh, finance itu berarti penghematan gitu ya. Terus kalau tim operasional apa? Ya berarti tadi penghematan, efisiensi gitu ya. Jadi tetap ada target keuangan, tapi targetnya bukan pendapatan ya. Nah, itu masing-masing tim harus punya. Terus finance, emang finance punya pelanggan? Kan dia nggak interaksi dengan pelanggan. Oh, maksudnya itu pelanggan tuh ke pelanggannya finance itu siapa? Oh, ke bosnya, oh, berarti ke bosnya. Harus apa? Laporan tepat waktu. Nah, gitu-gitu ya, ini balance scorecard. Ini perusahaan-perusahaan, harus mulai dibangun ya. Mungkin ya mungkin kalau kita baru merintis ya KPI-nya ya disesuaikan, tapi tetap ada target-target yang dia jelas gitu loh ya. Jadi dia mau ngapain tuh jelas gitu. Action plan ya, ada action plan perencanaan ya. Kalau yang saya biasa pakai itu ya tadi 5W1H, metode Kipling. Grade strategi yang terakhir ya. Nah, salah satu grade strateginya itu saya tiru dari Toyota, perusahaan Jepang ya, Kaizen. Jadi perbaikan berkesinambungan. Plan, do, check, action. Plan, do, check, action. Terus muter terus ya. Kita sudah punya rencana, diaplikasikan, dicek, di actionkan, ditindakan, terus begitu lagi ya. Atau SDCA, standardize, do, check, action gitu ya. Oke, yang terakhir sunatullah diri. Sunatullah diri ini jadi ada tadi sunatullah bisnis, ada sunatullah diri ya. Mau berubah ya, nggak mungkin kita jadi orang sukses kalau kita cuma tidur-tiduran, cuma nyantai-nyantai, nggak mau belajar ya. Kita harus berubah, keluar dari comfort zone ya, keluar dari zona nyaman ya. Nah, karena sesungguhnya Allah tidak mengubah nasib suatu kaum kecuali kaum itu sendiri mengubah ada pada diri mereka ya. Innallaha la yukhairu ma biqaumin hatta yukhairu ma bi anfusihim ya. Lalu berpikir positif. Nah, ini juga ya, ada sebuah hadis, aku sesuai persangka hambaku, aku akan bersamanya ketika ia mengingatku ya. Kita untuk hal-hal di bisnis kita harus bisa mengambil positif, hal positif ya, apa hikmah dari kejadian ya. Oh masih ada komplain, oh hikmahnya kita harus perbaiki layanan. Oh masih ada ini, berarti ya begitu terus ya, improvement ya. Berpikir positif ini juga penting ya, jangan sampai kita bergaul dengan orang-orang yang suka menggosip ya, bergibah, ngomongin orang, negative thinking, ya itu akhirnya kita kebawa ke situ ya. Padahal akhirnya merusak pikiran kita, merusak, kita akan menarik hal-hal yang negatif juga gitu ya. Makanya kita harus prasangka kita tuh yang bagus, supaya kita menarik hal-hal yang baik juga ya. Nah, karena orang itu akan sefrekuensi dengan setipenya. Kalau kita masih suka bergibah ngomongin orang, berarti frekuensi kita yang harus dirubah ya. Kita yang masih buruk. Karena ini mempengaruhi kita juga ya, mempengaruhi performa diri juga. Dan saya belum pernah menemukan orang yang sukses, berhasil dalam bidangnya gitu ya. Dia orang yang negatif banget itu saya belum pernah. Mesti mereka orang yang positif, semangat, antusias, optimis ya.
Lalu mau belajar, ini juga ya, selalu belajar ya. Karena orang tadi ya, Imam Syafi'i juga berkata kalau ingin sukses di dunia dengan ilmu, sukses di akhirat dengan ilmu. Pengen sukses dunia akhirat ya dengan ilmu ya. Makanya sampai sekarang pun saya selalu mengupdate diri ya, ada produk-produk apa edukasi baik buku, workshop, seminar, saya selalu ikut ya. Karena walaupun mungkin saya sudah tahu ilmunya, tapi saya terus reminder lagi ya mungkin ada ilmu-ilmu baru ya. Nah, ini juga yang terpenting ya, jauhi dosa. Ini kadang orang melupakan ya. Padahal penting sekali. Misal ibarat hidup itu kan ibarat menabung. Ketika kita punya berbuat kebaikan, kita dapat aliran pahala ya. Terus kita berbuat maksiat, ya ibarat tabungan tadi ya, tabungan kita bisa minus kan itu ya. Nah, ketika sudah minus, nah ini ya titik krusialnya di sini. Kalau Allah sayang, Allah kasih ujian hidup kepada kita. Supaya apa? Supaya nol lagi gitu loh. Supaya surplus lagi, positif lagi. Karena Allah, kalau Allah sayang, Allah itu nggak rela kalau kita nanti ketika meninggal itu masih menanggung dosa yang banyak. Gitu ya. Makanya dikasih ujian hidup. Nah, alangkah indahnya kalau kita pengen hidup berkah ya, tabungan pahala kita besar gitu ya. Artinya kita nggak harus diberi ujian-ujian yang menyakitkan lah gitu ya. Mungkin tetap ya ujian itu pasti selalu ada ya. Orang soleh pun malah ujiannya yang paling berat ya. Nah, tapi dalam artian eh, apalagi dalam hal bisnis gitu ya. Kalau kita pengen bisnisnya maju bagus, berkah gitu ya, mengalir kebaikan, ya kita tunda dulu kesenangan lah ya. Jangan sampai kita tergoda akhirnya menggunakan riba. Ya itu malah nanti akhirnya eee, membuat apa, kita melambat gitu ya. Ibarat perjalanan bisnis kita malah menjadi melambat, bukan malah mempercepat ya. Nah, karena saya pernah mengalami itu sendiri ya, ketika awal-awal hijrah, tahu belajar agama ya. Perbanyak istighfar, nah ini ya, banyak istighfar maka akan diberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka ya. Segala aktivitas kita mungkin banyak-banyaklah beristighfar. Menjalin relasi ya, dengan ikuti begini kan ini banyak teman ya, mungkin, kita bisa ikut komunitas gitu ya, kalau di kami kan ada pengusaha Rindu Syariah, kemarin juga apa, menyelenggarakan ya Truly Muslimpreneur ya, itu yang di Cikal Bakali tahun 2018 ya, Truly Muslimpreneur tahun 2018 yang angkatan pertama yang alhamdulillah sekarang sudah angkatan 6 ya. Lalu banyak memberi, ini juga ya, mungkin sudah banyak yang tahu lah, banyak memberi, banyak menerima ya. Manfaat sedekah itu mengundang datangnya rezeki, menolak bala, menyembuhkan penyakit, memanjangkan umur. Nah, ini ada hadisnya semua ya. Lalu haji dan umroh ya ini ya, kalau sudah ada duit niatkan haji dan umroh ya. Kalau karena apa ya? Ini di hadis riwayat Ahmad, sesungguhnya keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa sebagaimana api menghilangkan kotoran besi, emas dan perak. Dan tidak ada pahala haji yang mabrur melainkan surga. Nah, makanya diniatkan, jangan jalan-jalan dulu ke mana-mana, ya kalau bisa haji umrah dulu ya. Selalu tawakal ya. Nah, tawakal yang benar itu bukan setelah ikhtiar ya, yang kurang tepat lah. Tawakal yang benar itu sebelum ikhtiar kita tawakal, ketika kita ikhtiar kita tawakal, setelah ikhtiar kita juga tawakal. Allah dulu, Allah lagi, Allah terus. Tawakal terus ya. Inilah yang membuatkan kekuatan dahsyatnya. Berbuat baik kepada orang lemah, ini juga ya. Carilah keriduanku melalui orang-orang lemah di antara kalian. Karena sesungguhnya kalian diberi rezeki dan ditolong dengan sebab orang-orang lemah di antara kalian ya. Nggak harus apa ya, makanya ada ketemu di jalan apa ya kita beri gitu ya. Ini insya Allah disitulah keriduan Allah itu ada di situ juga. Lewati proses ya, ini yang terakhir kalau nggak salah nih. Kadang orang ibarat mimpi kita itu kan ibarat naik tangga ya. Anak tangga tertinggi gitu ya mimpi kita. Kebanyakan ya, terutama pengusaha pengusaha UKM ini ya, baru naik 2 anak tangga, 3 anak tangga, lihat kiri kanan kayaknya bisnis itu lebih bagus. Saya ganti bisnis deh, ngulang lagi dari nol. Baru 2 langkah, 3 langkah, kayaknya bisnis itu lebih bagus deh, omsetnya oke, ganti lagi. Terus mau sampai kapan gitu ya, sampai tertinggi ya.
Jadi kalau saya ditanya bisnis apa yang bagus? Semua bisnis bagus, tergantung kita gimana mengelolanya ya. Tergantung bagaimana kita berinovasinya, bagaimana kita melewati proses-proses tadi hingga mencapai puncak kesuksesan ya. Nah, ya tinggal kita kuat melewati proses tadi ya. Oke, mungkin itu dari saya. Ini buku saya ada 2 ya, Jurus Jitu Membangun Bisnis Berkah Omset Miliaran dan Jurus Buka Ratusan Cabang Tanpa Riba di edubuku.com. Itu saja dari saya kembalikan ke Mas Rangga. Semua orang ingin sukses, namun sedikit yang mau membayarnya. Masya Silakan Allah. Mas Rangga. Mantap. Just. Wah, keren. Terima kasih Mas Agung, Masya Allah ilmunya sangat luar biasa, keren. Dan tadi saya yang paling nancep adalah ketika kita ingin sukses dunia, kejarlah dengan ilmu. Ketika kita pengen sukses akhirat, kejarlah dengan ilmu. Kalau pengen sukses dua-duanya, dunia dan akhirat, ya kejarlah dengan ilmu. Berarti memang kita jangan bosan-bosan untuk nuntut ilmu ya. Salah satunya ya kayak kita adain hari ini, yaitu Senin Sharing Bisnis. Ini ilmunya daging banget dari Mas Agung, Masya Allah. Jos, luar biasa. Pengalamannya mulai dari 0 itu dan istiqomah. Udah berapa tahun Mas Agung sekarang? 15 tahun. 2004. Ya, berapa tuh? 17 tahun. 17 tahun. 2004. Iya. Masya Allah. Istiqomah ya. Majeleb ya. Kita nih kalau saya gitu nengok dikit ganti. Masya Allah. Terima kasih Mas Agung, ilmunya luar biasa. Dan sekarang kita buka untuk sesi tanya jawab. Silakan ada peserta atau ada yang ingin ditanyakan langsung saja raise hand atau bisa ditulis di kolom chat. Sudah ada angkat tangan sini ya. Pak Agus ya, Pak Agus ya. Wah, Masya Allah. Ya, terima kasih Mas Rangga. Sami-sami Pak Agus. Apa kabar Pak Agus? Alhamdulillah baik. Ini mau apa namanya ya? Untuk mendapatkan bukunya itu gimana? Sama. Yang kedua ini Mas Agung, kepengen sekali usaha yang saya geluti ini seperti Mas Agung cepat ya, jadi yang berkah gitu Mas Agung ya. Nah itu apa yang saya harus kalau bisa dimentori atau mungkin ada kelas yang khusus untuk Hasanah Barokah ini atau bagaimana, juga kalau boleh saya minta ini contoh akad-akadnya untuk ke mitra gitu, umpamanya saya mau mengembangkan usaha terus akadnya itu bagaimana dengan mitra gitu. Ya gitu Mas Agung, Masya Allah, mudah-mudahan semua berkah dan diridhoi, Masya Allah. Amin. Terima kasih Mas Rangga, Mas Agung ya. Sama-sama Pak Agus, biasa pertanyaannya. Bisa langsung dijawab. Pertama, buku dapatnya di mana nih? Ya ini biar langsung saya chat aja ya. Nah nomornya di sini saya barusan ketik. Itu Siap. bagi yang mau bukunya itu ada dari penerbitnya. Lalu yang kedua, itu pantas cocok banget ini dari Hasanah Barokah ini kalau untuk pendampingan termasuk akad-akad ya. Kami juga ada sih akad-akad itu. Jadi kita ada perusahaan. Kebetulan saya seorang sarjana hukum ya. Jadi kita punya kantor hukum juga. Salah satu produknya ya kalau pengen terima jadi buat tin akad, baik secara syariah dan legal ya. Jadi bisa ada juga kami di pengacaramuslim.com gitu ya, kalau mau infonya di sana. Itu bisa untuk yang akad. Nah, tapi kalau untuk pendampingan ya memang kemarin pun saya ikut coaching bisnisnya Hasanah Barokah ya, atau Bisaro, sama nggak ya? Bisaro. Oh Bisaro ya, beda ya. Ya mungkin satu grup lah ya, satu grup di situ. Itu ada namanya Bisaro. Kemarin saya ikut coachingnya juga di situ. Itu belajar macam-macam juga, baik marketing, ya manajemen ya. Nah, mungkin nanti akan dibuka angkatan baru, mungkin nanti bisa diinfo dari Mas Angga juga. Tapi lebih dari itu ya
kalau apa artinya ilmu itu kan luas ya. Ya memang kita harus belajar ke siapapun ya, karena kalau kita ngomong marketing misalkan, marketing saat ini kan tentu beda marketing dengan saya 10 tahun yang lalu. Pasti tekniknya sudah berbeda ya. Kalau sekarang itu orang dari rumah aja udah bisa jual. Kemarin tuh ada teman kenalan cerita, dia sudah ribuan ini ya transaksi gitu ya. Dia bisnisnya online aja gitu ya. Dia punya karyawan online, ada CS-nya 14 orang gitu ya. Luar biasa ya. Artinya zaman sekarang itu siapapun bisa sukses gitu ya, nggak perlu tampil, dia pun nggak pernah tampil gitu ya. Tapi dia bisa jualan segitu asal dia apa tekun gitu ya di rumah jualan. Ternyata bisa gitu ya. Nah, dan artinya apa? Sekarang karena dunia informasi sosial media itu kita bisa berjualan ke siapapun ya. Nah, makanya kita harus mengupgrade diri, belajar tentang ilmu-ilmu yang update tadi gitu Pak Agus. Jadi saya pun begitu ya, belajar tentang internet marketing, sosial media marketing ya, Instagram marketing ya. Banyak itu buku-buku juga bisnis yang dijual ya, itu juga bisa salah satu ya. Nah, kita juga bisa ikut ini juga coaching-coaching bisnis ya. Tadi salah satunya di Bisaro ya. Saya juga belajar dari situ. Nah, dan saya rajin tuh beli-beli buku, walaupun belum dibaca masih di lemari gitu ya, masih di lemari buku. Ya tapi, terus ditekuni tiap hari dipaksa membaca. Mungkin begitu Pak, kurang lebih. Ya, Masya Allah, luar biasa. Jadi memang Mas Agung ini otot belajarnya sangat kuat ya. Benar-benar tadi menyampaikan bukan hanya sekedar menyampaikan, tapi beliau memang praktekin sendiri untuk menuntut ilmu. Saya bikin workshop, Bisyarah bikin workshop. Itu Mas Agung ini hadir gitu. Masya Allah, otot belajarnya kuat, otot berbaginya juga sangat kencang gitu. Masya Allah, jadi sangat balance gitu. Dan ketika untuk pengen belajar tentang akad-akad bisnis yang benar, nah itu bisa di salah satunya di Bisyarah ID ini. Memang kita satu grup, kita satu kantor di sini di Bisyarah ID ya, Hasanah Barokah ID, dan Hasanah Barokah ID memang bagian dari grup Bisyarah ID. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen belajar akad-akad bisnis, akad-akad muamalah, gimana caranya? Sebelum ke pertanyaan berikutnya nih Mas Agung, mohon maaf saya nyala dulu sebentar ya. Bahwa teman-teman bisa nyambi, ini ada pesan sponsor iya dari Madu Semak ya. Kalau pengen belajar bisnis atau pengen nambah penghasilan gitu kan, teman-teman bisa ikutin nih jualan madu sumak cap eyang kakung ya, Masya Allah. Nah, ketika teman-teman jadi mitranya madu sumak cap eyang kakung, karena selain jadi mitra akan juga diberikan pelatihan. Nah, pelatihan internet marketing, pelatihan sunatullah bisnisnya intinya kayak WhatsApp marketing, kemudian tentang Instagram, Facebook dan segala macamnya itu diadakan pelatihannya khusus untuk mitra ya, bagi yang sudah menjadi mitra Madu Sumak. Dan selain sunatullah bisnisnya juga diajarkan tentang akad-akad muamalah bisnisnya. Nah, itu kan luar biasa dan itu secara gratis ya, belajarnya tidak ada biaya-biaya. Nah, kalau teman-teman jadi mitranya Madu Sumak cap eyang kakung, silahkan daftar, ditulis nanti tolong operator untuk ditulis di kolom chat kalau pengen jadi mitranya Madu Sumak ya. Nanti insya Allah akan ditulis. Silakan untuk operator menulis di kolom chat ya. Informasi ketika teman-teman pengen jadi mitranya Madu Sumak. Luar biasa. Dapat pelatihan gratis, pelatihan bisnis, juga pelatihan akad-akad muamalah. Luar biasa kan? Masya Allah. Join aja nanti insya Allah di grup juga akan ada informasinya. Di grup Senin Sharing Bisnis ya. Oke, pertanyaan berikutnya ada yang masuk nih dari Pak Abdul Rahim Syuhada. Ya, apakah kalau berbisnis harus dimulai dari bangkrut dulu ya, jatuh dulu baru bisa bangkit lagi, baru bisa berdiri lagi gitu, bisa jadi besar? Apakah harus melalui bangkrut dulu gitu, Mas Agung? Ya, ya tadi ya, artinya kenapa pentingnya ilmu ya sebenarnya kita meminimalisir proses trial error, proses uji coba ya. Karena kan kita untuk menemukan sebuah pola yang cocok di bisnis kita kan kita butuh cara gitu ya. Dan itu kan butuh waktu.
Nah, bisa juga kita trial error sendiri, kita coba jalankan sendiri ya, tapi konsekuensinya pasti akan jatuh bangun ya. Pasti ada error-errornya dulu ya. Ada proses uji coba trial ya. Cara begini nggak berhasil, cara yang lain lagi ganti cara yang begini sampai ketemu polanya. Nah, nah itu bisa dipangkas sebenarnya. Dipangkasnya dari mana? Ya dengan belajar yang sudah lebih dulu tahu, dengan belajar yang sudah lebih dulu mencoba dan jalan gitu ya. Nah, caranya gimana? Ya bisa kita menjadi pendampingan gitu ya. Kita punya mentor siapa gitu ya, kita belajar langsung. Nah, ya diutamakan dengan sebisnis gitu ya, tipe bisnisnya sama gitu ya. Itu lebih bagus untuk hal-hal yang mendasar. Nah, tapi nanti untuk hal-hal lainnya pengembangan ya kita bisa belajar ke siapapun. Nah, jadi belajar tadi sebenarnya fungsinya untuk meminimalisir proses trial error atau nggak perlu kita melakukan kesalahan yang dilakukan pendahulu kita kan gitu ya. Jadi kita tinggal ngikutin aja yang sudah diarahkan. Nah, sebenarnya ini prinsipnya persis seperti Allah itu kan menurunkan Al-Qur'an dan hadis gitu ya, melalui Nabi Muhammad itu kan sebagai petunjuk jalan yang lurus kan gitu ya. Supaya kita nggak salah jalan, supaya kita jalannya lurus benar. Nah, cuma supaya kita tahu bagaimana ya belajar ilmu agama, ngaji kan gitu ya. Jadi kita tahu caranya gimana dan kita jangan sampai nanti trial error juga dalam hidup kita. Tahu-tahu nanti udah habis usia, nanti menyesal kan gitu. Nah, begitu juga dalam bisnis gitu ya. Kita juga belajar kepada yang lebih dulu berhasil tanpa harus kita melakukan error yang banyak. Kalau error pasti ada lah ya nanti, tapi nggak banyak-banyak gitu ya. Caranya sudah benar. Mungkin begitu Mas Nangga. Oke, Masya Allah, luar biasa, Jos. Jadi memang kita bisa belajar dari orang yang sudah menggelutinya lebih dulu gitu kan. Jadi kita trial and errornya lebih sedikit gitu ya, tidak trial error terus gitu. Nah, salah satunya dari Mas Agung, dari pelatihan-pelatihan bisnis di mana disampaikan oleh Mas Agung bahwa harus sesuai syariat. Pahami tujuan yang hakiki terlebih dahulu sesuai syariat dan kemudian apa? Sunnatullah bisnisnya dijalankan. Nah, untuk mencari ilmu-ilmu sunnatullah bisnisnya juga itu silahkan tuh bisa coaching, bisa training, bisa ikutin workshop dan segala macam. Ya, begitu. Kurang lebih begitu. Saya rasa cukup ya untuk sesi tanya jawabnya. Insya Allah kalau ingin nanti lebih lanjut lagi dapat materi yang luar biasa, ikutin terus acara Senin Sharing Business setiap hari Senin jam 9 sampai jam 11 insya Allah ya. Dan join aja di grupnya, grup WhatsApp Senin Sharing Business. Nanti di sana informasi-informasi tentang acara-acara berikutnya akan disampaikan di grup tersebut. Gitu ya. Mas Agung, terima kasih banyak ilmunya, luar biasa. Jazakallah khair, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua, khususnya untuk Mas Agung, Ya. Dapat pahala yang sangat luar biasa. Tapi sebelum ditutup, Mas Agung ada saran tips untuk teman-teman yang ada di sini. Ya, ya kembali ya, kita harus ingat bahwa tujuan kita diciptakan apa ya. Dalam sebuah firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun" ya. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Artinya apa? Jangan sampai kita lupa, malah kita sibuk urusin bisnis kita, sibuk membesarkan bisnis kita, malah kita lupa tujuan utama kita apa. Nah, arti beribadah tadi kan menurut ulama ya menjalankan setiap perintah Allah gitu ya dan menjauhi setiap larangan Allah, menjadi pribadi yang bertakwa. Jadi ya tujuan kita ke sana ya. Jangan sampai usia kita yang terbatas ini habis malah untuk urusan hal yang tidak utama ya. Yaitu misalkan tadi berbisnis. Nah, jadikan bisnis malah sebagai mensupport kita di dalam meraih keridhaan Allah. Jadi bukan tujuan utamanya berbisnis, tapi untuk meraih keridhaan Allah ya kita berbisnis ini gitu ya. Misalkan dengan berbisnis kita tadi ya untuk kemaslahatan umat, kebaikan, kebermanfaatan ya. Atau bahkan juga untuk berdakwah ya. Jadikan bisnis kita untuk ladang pahala juga dengan berdakwah, menyampaikan risalah Islam itu lebih dahsyat lagi. Artinya seiring sejalan. Nah, ketika kita sudah begitu ya insya Allah keberkahan hidup dunia akhirat tercapai, keluarga kita bisa bahagia dan semoga selamat semua sampai ke surga. Itu saja dari saya. Kalau saya ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, mantap ya. Jadi bisnis itu adalah jalan untuk meraih keridhaan Allah, bukan menjadi tujuan utama kita berbisnis ya. Masya Allah, keren. Sekali lagi terima kasih Mas Agung, Masya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat ya untuk kita semua. Dan saya juga ucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Sebelum saya tutup, kita akan melakukan photoshoot terlebih dahulu ya dengan screenshot. Silahkan dibuka kameranya ya. Insya Allah kita akan share nanti di grup ya. Oke, saya beri waktu 10 detik untuk menyalakan kameranya terlebih dahulu. Masya Allah ya, luar biasa sekali. Keren. Siap ya. Silahkan dipersiapkan kamera, melihat kamera. Oke. Ya. Ini ada berapa page? Ada 2 page ya. Dia akan saya screenshot. Oke. Siap. Oke. Saya hitung 1 sampai 3. Lihat kamera. 1, 2, 3. Oke. Sekarang yang kedua, ini kemungkinan Bapak Ibu sekalian juga ada di page yang kedua ya. Silakan lihat kamera. 1, 2, 3. Oke, Masya Allah. Terima kasih jazakallahu khairan katsiran atas perhatiannya, atas partisipasinya. Mudah-mudahan waktu luangnya, kuotanya menjadi pahala yang sangat luar biasa diganti oleh Allah berlipat-lipat. Amin Allahumma amin. Terima kasih. Jangan lupa ikutin terus hasanahbarakah.id atau join di grup WhatsApp Senin Sharing Business. Ya, saya Kang Rangga Lesmana pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.